Sebelum segalanya berubah, pernahkah kamu membayangkan bahwa suatu peristiwa di Sumatera, tepatnya di tempat yang hari ini kita kenal sebagai Danau Toba, pernah hampir menghapus keberadaan manusia dari bumi? Bayangkan satu letusan gunung api yang begitu besar hingga energinya setara dengan 21 juta bom Hiroshima. Letusan yang memicu musim dingin global selama bertahun-tahun, yang membuat bumi gelap, dingin, dan sepi. Letusan itu bukan sekedar bencana, tapi titik balik bagi perjalanan manusia. Dalam kisah panjang ini, kita akan menelusuri bagaimana super erupsi Toba terbentuk, bagaimana ia meledak dan membelah bumi, bagaimana awannya menyelimuti Asia, bagaimana bumi tenggelam dalam kegelapan panjang, dan bagaimana manusia sempat menyusut hanya menjadi beberapa ribu jiwa saja. Semua data dan ceritanya berdasarkan sumber ilmiah yang kredibel. Mari kita mulai perjalanan ini. Krakatau dan Tambora besar, tapi Toba adalah kelas yang berbeda. Kalau kita bicara tentang letusan gunung api yang terkenal, banyak orang mungkin langsung mengingat Krakatau tahun 1883 atau Tambora 1815. Dua letusan ini memang dahsyat. Krakatau memecahkan pulau menjadi debu, menimbulkan tsunami besar, dan suaranya terdengar hingga ribuan kilometer. Tambora bahkan melontarkan begitu banyak abu sehingga dunia mengalami tahun tanpa musim panas pada 1816. Tapi, ketika kita bandingkan keduanya dengan Toba, semuanya seperti mengecil. Seolah Krakatau dan Tambora hanya bayangan kecil dari apa yang Toba lakukan puluhan ribu tahun lalu. Krakatau meletus dengan energi sekitar 200 megaton TNT. Tambora naik ke tingkat sekitar 1000 megaton. Bila digambarkan, keduanya adalah dua meriam besar yang ditembakkan sekaligus. Sementara Krakatau menghilangkan satu pulau dan Tambora merusak sebagian besar Indonesia bagian timur, Toba mengubah seluruh Sumatera. Sementara Krakatau menggelapkan langit selama beberapa hari dan Tambora membuat bumi dingin selama setahun, Toba membuat bumi memasuki kegelapan selama 1 dekade penuh dan dingin selama 1000 tahun berikutnya. Dan sementara Tambora menurunkan populasi di wilayah Asia Tenggara, Toba hampir memusnahkan manusia sebagai spesies. Letusan Krakatau direkam manusia, letusan Tambora ditulis dalam sejarah, tapi letusan Toba meninggalkan jejak di DNA kita. Inilah perbedaannya. Krakatau mengguncang dunia, Tambora mengubah cuaca, tapi Toba mengubah sejarah manusia. Awal dari raksasa yang tertidur. Bayangkan sebuah dataran tinggi yang perlahan naik selama jutaan tahun, seolah bumi sedang mengambil napas panjang untuk melepaskan sesuatu yang tak terbayangkan. Dari sinilah semuanya bermula. Perjalanan Toba dimulai sekitar 13 juta tahun lalu ketika wilayah Sumatera Utara terangkat akibat aktivitas tektonik. 2 juta tahun kemudian terbentuklah sebuah tonjolan geologi raksasa bernama Tumor Batak berukuran 150 kali 275 km. Di atas tonjolan besar inilah cikal bakal Gunung Api Toba berada. Selama proses pengangkatan itu, magma di dalam bumi bergerak naik, menyusup ke celah-celah batuan dan kadang keluar menjadi lava. Di sekeliling Toba sekarang ditemukan berbagai jejak batuan andesit tua, tanda aktivitas vulkanik panjang sebelum letusan mega kolosal benar-benar terjadi. Namun perubahan besar dimulai ketika puncak Tumor Batak mulai retak. Retakannya membuka jalan bagi magma bertekanan tinggi untuk mendekati permukaan. Dan dari rekahan inilah letusan besar terjadi. Tekanan magma sudah menumpuk, retakan sudah terbentuk. Yang dibutuhkan hanya satu pemicu. Dan ketika pemicu itu akhirnya datang, bumi tidak pernah sama lagi. Kita memasuki salah satu letusan terbesar dalam 28 juta tahun terakhir. Hari ketika langit robek, super erupsi Toba. Bayangkan sebuah ledakan yang melemparkan awan abu setinggi 40 hingga 80 km. Bayangkan ratusan triliun ton material melesat keluar dalam hitungan hari. Itu baru awal dari cerita ini. Sekitar 74.000 tahun lalu, Gunung Api Toba meletus. Bukan letusan biasa. Para ahli menyebutnya letusan ultraplinian.
tingkatan tertinggi dari letusan gunung api. Kolom abunya mencapai lebih dari 40 km. Bahkan simulasi menunjukkan bisa mencapai 50 hingga 80 km. Volume material yang terlontar sungguh tidak masuk akal. Minimal 2.800 km kubik ejekta, menutupi area lebih dari 4 juta kilometer persegi, energi setara 0,42 juta megaton TNT, setara dengan 21 juta bom Hiroshima. Untuk perbandingan, letusan Merapi tahun 2010 yang terasa sangat dahsyat hanyalah setara dengan setengah menit letusan Toba. Awan panasnya menyapu wilayah luas. Endapan abu ignibrit menutupi area puluhan ribu kilometer persegi. Abu halusnya ditemukan sejauh India, lebih dari 3.000 km dari pusat letusan. Ini bukan bencana lokal, ini adalah bencana planet. Namun ketika abu itu mulai turun, bencana berikutnya baru saja mulai. Bukan bencana api, tapi bencana kegelapan. Bumi tenggelam dalam kegelapan, musim dingin vulkanik. Bayangkan sebuah dunia di mana matahari hampir tidak bersinar. Bayangkan hanya 0,1% cahaya yang mampu menembus atmosfer. Itulah dunia setelah Toba meletus. Letusan Toba menghasilkan 3 miliar ton abu halus, 540 miliar ton air yang melesat ke stratosfer, gas sulfur yang berubah menjadi 1 hingga 10 miliar ton aerosol asam sulfat. Aerosol ini menyelimuti atmosfer bumi seperti tirai besar yang memantulkan cahaya matahari. Intensitas cahaya menurun hingga hanya 0,001 sampai 10% saja dari kondisi normal. Dampaknya dramatis, suhu global turun 3 hingga 5 derajat, hujan hampir tidak terjadi, penguapan turun 45%, permukaan laut turun hingga 40 meter, fotosintesis nyaris berhenti. Bumi memasuki musim dingin vulkanik selama 6 hingga 10 tahun, dan setelah itu, periode dingin yang berlangsung hingga 1000 tahun. Data INTS dari Greenland dan Antartika menunjukkan bahwa masa sekitar 74.000 tahun lalu adalah salah satu periode terdingin pada akhir zaman es. Bumi menjadi lebih gelap, lebih kering, lebih dingin, dan jauh lebih mematikan. Namun yang paling mengerikan bukanlah kegelapannya, melainkan apa yang terjadi pada makhluk yang sedang berkembang saat itu, manusia. Ketika manusia hampir punah, genetic bottleneck. Bisakah kamu membayangkan seluruh manusia di planet ini tinggal hanya beberapa ribu orang? Kondisi ekstrim pasca letusan menghancurkan rantai makanan global. Tanaman mati, hewan-hewan punah di berbagai wilayah. Manusia kehilangan sumber hidup. Para ilmuwan menyebut fenomena ini genetic bottleneck, penyempitan populasi secara ekstrim. Penelitian menunjukkan bahwa pada periode antara 50.000 sampai 100.000 tahun lalu, populasi manusia menyusut dari sekitar 100.000 individu menjadi mungkin hanya 10.000 orang. Bahkan beberapa model menunjukkan jumlahnya lebih kecil lagi, mungkin hanya sekitar 5.000 orang. Dari sekelompok kecil inilah seluruh manusia modern berasal. Setelah kondisi membaik, populasi manusia yang tersisa berkembang dan menyebar. Dari sinilah muncul ras-ras modern yang berbeda-beda karena adaptasi cepat terhadap lingkungan baru. Ahli biologi evolusi Richard Dawkins menunjukkan bahwa garis keturunan perempuan modern dapat ditarik ke sekitar 140.000 tahun lalu, dan garis keturunan laki-laki dapat ditarik hingga sekitar 60.000 tahun lalu. Ini adalah bukti betapa sempitnya populasi manusia yang bertahan. Kita semua, miliaran manusia hari ini, adalah keturunan dari sekelompok kecil yang selamat dari bencana global ini. Namun setelah semua itu, bagaimana bentuk Toba berubah? Bagaimana danau Ganglasar yang kita kenal hari ini terbentuk dari kehancuran itu? Toba hari ini, warisan dari ledakan terbesar bumi. Jika kamu berdiri di tepi danau Toba hari ini, sulit membayangkan bahwa air yang tenang itu menutupi sebuah luka besar di permukaan bumi. Setelah letusan besar itu, kantong magma di bawah Toba kosong. Puncak gunung runtuh membentuk kaldera raksasa berukuran 100 kali 30 km. Kaldera itu terisi air dan jadilah Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia. Namun cerita tidak berhenti pada keruntuhan. Blok-blok besar di dalam kaldera justru terangkat kembali. Fenomena ini disebut resurgent cauldron. Dari proses inilah Pulau Samosir terbentuk, puncak gunung api tua yang tenggelam lalu naik lagi setinggi 700 meter. Semenanjung Uluan juga terbentuk dari proses yang sama.
Dan hingga kini, Toba belum benar-benar mati. Aktivitas vulkanik muda masih muncul seperti lava andesit di Pusuk Bukit, serta Fumarola dan Solfatara di Pangururan. Gunung Sinabung dan Sibayak yang masih aktif adalah bagian dari sistem vulkanik post-Toba. Toba masih hidup, dia hanya tidur panjang. Dan dari tidur panjang itulah, dia menyisakan sesuatu yang indah, sekaligus mengerikan, sebuah pengingat bahwa bumi bisa berubah kapan saja hanya dalam satu letusan. Jejak sunyi dari letusan yang mengubah dunia. Kita sudah menelusuri perjalanan super erupsi Toba, dari kelahiran tumor Batak, ledakan mega kolosal yang menyelimuti Asia, musim dingin global yang mengunci bumi dalam kegelapan, hingga penyempitan populasi manusia yang hampir membuat kita punah. Dan kini, setelah puluhan ribu tahun, yang tersisa adalah Danau Toba, tenang, luas, dan indah. Sebuah permata yang menutupi luka terbesar yang pernah ada di permukaan bumi. Cerita ini bukan hanya tentang gunung api, ini adalah cerita tentang ketahanan manusia, tentang bagaimana kita, keturunan dari segelintir penyelamat, berhasil melewati kegelapan dan membangun peradaban. Dan setiap kali kita melihat Danau Toba, kita sebenarnya sedang menatap sejarah dunia, ketika bumi hampir berhenti berputar. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.